Eh, Survive ya. Kalau bicara survive sih sebenarnya keadaan sih yang menuntut itu. Keadaan terus karena berbagai banyak janji yang harus aku ngomongin ke papa Pak, sebelum papa harus pergi. Boleh nanya nggak? Tapi Boleh. gue takut nih sensitif Gak dulu nih. masalah, udah sering banget sensitif. Saat lo baru pertama kali ketemu ibu lo di usia 17 itu apa yang lo rasain? Mama nangis tuh, mama nanya sih 3 pertanyaan pertama tuh. Ini bener Fikri. Secara fakta sih memang papa dari pemakai. Dari orang yang mencoba-coba. Ketika ditanya kenapa, papa selalu jawab lingkungan. Kalau dibilang kesedihan sih enggak, cuma kadang tuh masih kesel. Ada rasa kesel kayak masalah tentang hukuman matinya itu. Betul. Ngelabelin keluarga broken home tuh sekarang gampang banget loh. Iya benar. Kayak keluarganya nggak kenapa-napa tapi dia ngerasa gue udah broken home, keluarga gue gitu loh. Ketemu lagi sama kita di podcast Ide Garasi. Kali ini bintang tamunya, wow, muda, cowok, udah banyak sih di podcast. Kayaknya fansnya udah mulai banyak ya. Content creator juga. Kita lihat Fikri Budiman. Halo. Tangan Selamat dong. malam. Halo Fik. Halo Kak. Iya. Terima kasih banyak. Ya, Udah jauh ngundang. ya ke sini ya. Lumayan. Lumayan Dari ujung ke ujung Iya, ya. betul. Iya, gimana kegiatannya sekarang? Aku langsung aja nanya Yes, nih. iya. Sibuk apa sekarang, Fik? Sekarang sih lagi mencoba di dunia media juga. Karena sebenarnya baru banget sih berkarir, belum lama. Kan kayaknya baru total tuh 3 tahun lah berkarir. Udah lama dong. Karena lulusnya tuh kan baru lulus kuliah kan. 2020 tuh baru lulus. Di mana kampus mana? Dulu di Bandung, di Jurusan? Telkom, di Oh, jurusan oke. administrasi bisnis. Lulus, terus sempat kerja di TV. Terus ada problem di TV lah pokoknya waktu itu pas di lingkungan kerja. Akhirnya memutuskan balik lagi ke Bandung. Baru tuh berkarir di Bandung lah. Yes. sempat berkarir di Bandung. Anak Bandung Iya, goes to Jakarta betul. ya. Padahal harusnya kebalikan tuh, harusnya Jakarta yang main ke Bandung. Karena besarnya di Jakarta. Ini kalau misalnya ini kamu kan content creator. Sekarang Content creator. nggak tahu ya bisa disebut itu nggak ya? Bisa. Iya. Bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa. Oke. Itu YouTube. Aku sih punya YouTube pribadi. Apa namanya? Fikri Budiman. Fikri Budiman. Fikri Budiman, cuman tidak seaktif itu. Iya. Ya, tapi ya lumayan lah, 4 video tiap bulan, 6 video. Terus ada juga perusahaan yang aku dirikan sendiri, namanya komisi.co, media politik, baru setahun kurang lebih gitu. Jadi itu media yang menggabungkan antara komedi dan politik di Indonesia, itu pertama juga. Komedi dan politik. Politik, Oke. Setahun lah baru membangun itu, akhirnya lumayan banyak, alhamdulillah lumayan banyak belajar. Akhirnya kemarin bikin event juga di Jakarta, 22.000 lah orang yang datang waktu itu. Ya banyak dong. Acara musik ya, festival musik 2 hari, jadi banyak belajar lah gitu. Ini arah-arah ke politik 2024 mau. pastinya dong, tapi kan komisi sendiri itu sebagai media politik yang netral, Iya. jadi nggak memihak ke siapapun sebenarnya. Anak muda ya. Anak muda, jadi kita sebenarnya goalsnya adalah bikin politik jadi asik. Iya. Jadi gimana caranya anak-anak muda itu melek sama politik. Iya. Itu sih goals pertamanya. Nggak ada serang-serangan tegang Betul, sana sini gitu ya. betul. Jadi kontennya juga banyak kan tepi jurang. Iya. Tepi jurang banget kontennya, jadi kadang karena menggabungkan komedi kali Oh, ya. iya, Dan benar, masyarakat benar. Indonesia tuh kayak lebih seneng ketika komedi-komedian tepi jurang. Iya, gitu. iya. Jadi memang selain kaya, memang goalsnya masuk penjara memang sebenarnya. Oh, goalsnya ke sana ya? Iya, kayaknya harus masuk apa-apa di sikat polisi dulu kayaknya. Ya, kita kenal Fikri ini kan nggak bisa lepas dong dari Iya, ini gitu. betul. Anaknya Bapak Freddy Budiman, yang orang-orang udah tahu lah gitu kan. Nah, kita bicara masalah Fikrinya nih gitu. Yes. Gimana bisa survive dengan kejadian itu? Survive ya. Kalau bicara survive sih sebenarnya keadaan sih yang menuntut itu. Keadaan, terus karena berbagai banyak janji yang harus aku ngomongin ke papa Pak, sebelum papa harus pergi. Jadi mungkin keadaan yang akhirnya menuntut untuk segera move on gitu. Iya. Salah satunya mungkin kayak
nggak lama setelah papa meninggal itu kan 2 minggunya aku langsung merantau ke Bandung sendirian. Merantau karena aku punya janji tuh harus sarjana sama papa. Iya. Jadinya langsung kuliah akhirnya sebenarnya kalau dibilang move onnya pas di dunia kampus tuh. Oh Di iya. dunia kampus move onnya karena sibukin diri dengan berbagai macam organisasi, terus karena merantau, karena hidup Iya. sendiri jadi lebih sering nongkrong juga gitu. Itu sih sebenarnya titik move onnya gitu. Bisa iniin mental sendiri ya, Betul, biar betul. semua jalan baik-baik aja gitu Iya, ya. betul. Benar-benar. Itu sih sebenarnya kalau titik move onnya di situ. Kan ketidakhadiran ayah tuh kadang-kadang anak laki-laki juga mau perempuan juga goyang lah Iya, pasti gitu kan. betul. Kamu cukup dekat ya? Sama papa sih deket banget karena sebenarnya papa kan anaknya 4. Heeh. Anaknya 4. Terus aku anak kedua, cowok pertama gitu. Iya, apa aku mau nanya nih, apa kejadian apa yang titik terendah kamu itu, misalnya kayak di titik terendah kamu itu kamu ngadepinnya seperti apa gitu? Oke. Sebenarnya aku dari dulu memang cukup independen sebenarnya anak yang karena dari kecil tuh kan nggak pernah tinggal sama orang tua kandung ya. Jadi dari lahir tuh umur 2 bulan aja aku udah dibawa dari Bandung ke Jawa sama papa gitu ya. Terpisah tuh sama mama tuh dari umur 2 bulan. Itu juga ya karena dibawa paksa karena kata papa diculik gitu lah kalau kata mama. Terpisah terus tinggal sama ibu tiri yang bahkan waktu itu sempat ngikir ibu tiri itu adalah ibu kandung gitu kan saking nggak tahunya karena papa nikah 5 kali kan. Anaknya masing-masing satu sama yang terakhir aja yang belum punya anak. Gitu karena emang hidup selalu jauh dari orang tua. Jadi alhamdulillahnya akhirnya punya cara sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Survive sendiri. Pada akhirnya. Berarti mentalnya udah dibentuk kuat dari kecil. Aku sih ngerasa dari kecil emang nggak dimanja gitu. Hanya mungkin terfasilitasi aja sebenarnya gitu. Tapi nggak dimanja gitu. Mungkin secara ekonomi sih alhamdulillah cukup gitu. Cuman kalau dibicara dimanja sih enggak gitu. Berarti pernah menghadapi hukum sosial juga? Apa judgmental masyarakat atau gimana gitu? Enggak sih sebenarnya kan. Tapi kalau papa iya. Jadi kalau dulu tuh untungnya dulu tuh di tahun 2012 2013 tuh media sosial belum segila sekarang. Iya, betul. Gitu dulu tuh head comment tuh munculnya di artikel berita, YouTube gitu-gitu. Jadi kalau dulu sempat bacain gitu kayak keluarga perusak bangsa apalah gitu, hinaan-hinaan. Sakit sih sebenarnya dulu, cuman untungnya nggak straight tuh ke aku langsung ngomongnya gitu. Ngedengarnya pasti down apa ini naik turun kan emosi ngadepinnya pasti ya. Pasti sih. Gitu. Itu ini sih kadang-kadang yang terlihat kuat kayak gitu tuh kan dalamnya orang nggak ada yang tahu betul. Kan. Makanya kita emang harus saling menghargai sih sebenarnya gitu. Ya, kebanyakan aku bawa untuk jadi bahan komedi aja lah, jadi bercanda. Kadang ya kalau mau dipikirin serius juga lama-kelamaan sih stres sendiri sih. Aku mikirnya gitu. Jadi aku mencoba untuk nggak mikirin stres. Nggak seserius itu, makanya adanya itu ya politik komedi itu ya. Politik komedi, terus dari dulu ya emang aku sering bercanda aja gitu. Tapi temen sih nggak ada yang tahu. Temen tuh sampai aku lulus kuliah tuh kan aku muncul 2020. Itu pas banget momennya belum lama lulus. Jadi sebenarnya cerita aku muncul publik tuh bukan hanya rame di media sosial kalangan luar, tapi internal juga pada kaget semua, teman-teman kaget gitu-gitu. Ada yang langsung, ada jual barang nggak gitu. Enggak, jadi maksudnya jadi lebih banyak, lagi lebih banyak bercandanya gitu lah. Apa? Tapi gue penasaran nih, gue penasaran sama masa kecil sih sebenarnya. Iya. Karena kan sejatinya bokap lo tuh mungkin gue nggak tahu ya, mungkin secara finansial sebagai seorang tersebut itu kan pasti berlebih secara finansial. Itu dia menerapkan ke anaknya itu secara jor-joran hedon atau tetap juga untuk secara disiplin untuk finansial. Kalau sebenarnya gini sih, dulu ada satu fakta yang beredar di masyarakat, katanya tuh papa tuh dari mantan copet, geraknya tuh dari mantan copet. Dari copet berkarir jadi pemakai terus bandar. Sebenarnya itu salah banget tuh. Jadi keluarga dari kakek tuh emang udah keluarga berada sebenarnya. Jadi memang turunannya emang orang berada. Terus
Tapi dari dulu tuh memang papa sih beberapa kali nunjukin sih kehedonannya. Iya. Itu sebenarnya cukup membuat gue curiga pada saat itu, karena kan saya nggak tahu kalau dia jualan narkoba gitu. Karena yang gue tahu tuh dia seorang pembisnis kacamata aja di daerah Sumatera. Tapi waktu itu emang beberapa kali nunjukin gue duitnya banyak banget nih gitu, kayaknya nggak masuk Nggak make sense ya. Nggak make sense gitu. Cuman dia nggak pernah pelit aja sih, tapi tidak berlebihan, nggak yang sampai jor-joran banget gitu, iya enggak. Dan karena gue tinggal sama tante, jadi sebenarnya yang gue ngerasain berlebih ya justru tante gue. Oh iya. Iya, jadi karena tante tuh punya bisnis yang cukup gede lah di tahunnya itu, bisnis garment baju, tapi ekspor impor gitu-gitu. Nah sebenarnya emang tante emang udah keluarga berada juga gitu. Jadi berita tentang ayahnya copet itu bohong ya? Iya, betul. Tapi ini masa kecilnya termasuk yang bahagia ya, maksudnya cukupan. Iya, berkecukupan. Yang harus survive. Iya. Terus kalau itu gue emang itu kayak gitu sih sebenarnya, Iya. sangat berkecukupan. Makanya sekolah juga di lingkungan yang kalau sekarang gue mikir kayak ya ternyata lingkungan gue emang lingkungan yang cukup enak juga gitu. Terus secara terfasilitasi juga gitu apapun. SMP tuh SD di Jakarta Barat, sekolah Katolik, SDK Abdi Siswa. Terus yang kedua di BM Bakti Mulia 400. BM 400. Dulu BM 400. Tapi ini kita bicara mental perkembangan Fikri dari kecil kan cukup survive, walaupun finansial ini tetap aja seorang anak kan butuh lah yang ada namanya kebutuhan kasih sayang gitu kan. Nah, Fikri punya cara sendiri kah emang dari kecil karena keterpaksaan itu untuk bisa bertahan mentalnya baik-baik aja nih untuk ngejalaninnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang punya cara sendiri sih, aku nggak tahu Kak. Cuman dari dulu tuh aku nggak pernah mendramatisir suatu masalah aja. Jadi kayak gue tahu nih misalnya kayak gue pindah dari Bangka Belitung ke Jakarta misalnya. Terus itu kan hal yang kesannya kayak riuh banget karena harus pindah dari ibu yang ketiga ke yang keempat nih misalnya. Cuman gue tuh nggak bikin itu drama, ya udah pindah aja gitu. Sesantai itu ya. Sesantai itu. Keren. Terus kayak ya udah kebanyakan ya udahnya aja, disuruh sekolah ya sekolah gitu. Kebanyakan ya udah. Jadi nggak kebanyakan nggak yang kayak duduk sedih gitu. Iya. Karena cowok juga kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Atau gitu. emang lingkungan sosialnya juga mendukung. Karena emang nggak dididik manja aja sih. Sebenarnya nggak dididik manja dari kecil tuh emang keras. Papa juga keras banget. Oh iya. Iya, galak banget. Jadi emang nggak dididik untuk kalau kita butuh apapun tuh kita nyari cara sendiri nih untuk ngedapetin hal itu gitu. Kayak papa tuh didikannya kayak gitu, misalnya kayak dulu aku fans salah satu klub bola gitu ya. Terus pengen beli jersey yang ori gitu. Waktu itu harganya tuh 1.500.000 tuh satu bajunya. Aku harus nabung dulu. Oh iya? Dia bilang ketika aku minta, dia nggak ngasih. Tapi tabungnya dulu. Dia bilang berapa lama, misalnya berapa 2 bulan nabung. Waktu itu kekumpul 2 bulan tuh 500.000. Akhirnya sama dia tetap dibeliin akhirnya. Iya, gitu. berarti jadi mendidiknya kayak ya. gitu, bener sih. Biar kedepannya bisa bertanggung jawab ke diri sendiri dulu gitu ya. Dan emang kalau ke aku pribadi sih nggak pernah ada dia nunjukin kayak hedon gitu. Tapi ke guru-guru iya. Oh iya, itu ininya dia kali. Iya, nggak tahu tuh gue juga karena pas SMP tuh dia rada bingung juga. Karena guru-guru tuh lebih dekat sama keluarga. Oh iya. Iya, dan kayak misalnya terus lagi ada satu hari aku ke pabrik di daerah Cengkareng. Tiba-tiba, loh kenapa ada wali kelas gue tuh di sini? Sumpah sama suaminya kerja di kantor kantor tante. Gitu, iya, dekat berarti betul. Ya. Terus kayak waktu itu alhamdulillah keluarga pernah kayak berangkatin beberapa orang untuk umroh gitu. Pas gue, lah kenapa ada guru gue gitu? Ya tapi Gitulah. secara ini dia Fikri berarti gitu. Dan dia emang nggak mendramatisir persoalannya. Betul. Dengan didikan yang apa ya, bisa dibilang diajarkan untuk bertanggung jawab kali gitu. Tapi gue ada satu kesel sih Kak. Ada satu komentar dia ngomong gini, iyalah dari kecil hidupnya enak, punya banyak duit. Jadi mikirnya rasa sedih tuh nggak muncul karena itu gitu loh. Iya, rasa sebanyak-banyaknya apapun duit kalian gitu ya. Iya. Ketika gue sih kayaknya nggak bisa, nggak tahu. Kalau mungkin ngerasa di posisi gue kayaknya, kalau gue ngerasa tetap berat banget. Iyalah. Karena kehilangan ayah di posisi kayak gitu tuh
wah gue ngejelasin rasanya aja bingung. Iya. Karena semua jadi satu. Iya. Sedih, takut, marah itu jadi satu semua. Jadi kalau dibilang tetap happy karena punya uang yang banyak sih, menurut gue itu hal yang salah banget, sih salah ya, banget. benar. Karena tetap sih yang gue Karena butuhin ini sekarang ya, ke keluarga sih. Iyalah, karena kesedihan itu nggak bisa diukur sebenarnya. Mau finansial lo gimana, kesedihan ya sedih gitu. Ya sedih, cuman Iya. gue tuh bukan nggak dididik untuk ini Kak, untuk nunjukin ke orang kalau aku sedih gitu. Oh iya. Bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi ya udah mendem, diem, terus Itu lebih sakit nggak sih? kalau aku malah kalau mungkin kalau ditanya kayak gitu itu yang selalu aku lakukan sampai sekarang. Ketika lagi ketemu satu masalah, aku kebanyakan lebih mendem di kamar, gitu. mendem, terus mikir nyari aja solusinya. Masalah ini harus apa ya, harus ngapain ya? Ketika ketemu satu masalah harus ngapain nih? Oke. Bisa sih. Oke. Gitu. Jadi Iya, harusnya Pisces overthinking tuh banget sensitif kan. nggak sih? Iya, Ya? sensitif. Emang gue juga ngerasa sensitif banget. Jadi bahkan ketika ada omongan yang nggak enak sedikit tuh kepikiran pasti sampai malam. Iya. Tapi ya nggak mau nunjukin ke orang aja. Iya. Gitu. Tapi jangan dipendam lama-lama, Fik. Ya. Iya. Iya, ya sekarang sih kalau ada teman cerita mencoba untuk Iya, cerita. betul. Tetap sih. Ya, memang harus sih. Iya. Sekarang punya? Lagi mungkin lagi mencoba proses kali ya. Kalau sekarang bilang punya sih enggak sih, belum Iya, punya. maksudnya super sistemnya selain keluarga ada gitu. Ada teman gitu kan. Tempat teman cerita kan. Iya. Kalau misalnya orang yang bener-bener satu orang yang tempat lo cerita itu udah bikin lo lega sebenarnya kan. Iya, betul. Iya Iya, kan? karena dari kecil juga kan gue baru ketemu ibu kandung umur 17 tahun. Jadi gue baru 17 tahun tuh ketemu ibu kandung dari lahir. Nah, jadi mau cerita juga gue ngerasa masih canggung banget gitu. Akhirnya memilih untuk nggak tinggal bareng. Boleh nanya nggak? Tapi gue takut nih sensitif dulu Nggak nih. masalah, udah sering banget sensitif. Saat lo baru pertama kali ketemu ibu lo di usia 17 itu apa yang lo rasain? Takut. Rai? Takut karena ini tuh aku ceritain dikit ya cerita alurnya. Jadi di hari aku ulang tahun umur 17 tahun tuh 2016 tuh. Aku ke Lapas Salembet, Cipinang. Cipinang, terus ketika ulang tahun tuh selalu ngerayain sama papa. Papa nanya mau kado apa? Mau kado apa dia bilang. Terus di ulang tahun itu tuh sebelum biasa aku minta barang. Iya. Minta ini ego anak gitu loh. Iya, Terus pas dia di situ tuh entah kenapa aku nggak ngerasa kayak umur 17 tahun gue harus tahu deh ibu gue siapa. Akhirnya minta lah sama papa, aku pengen ketemu mama aja. Oke. Dia langsung diem, terus dia langsung ngambil minta tampingnya tuh. Tamping tuh penjaga lapas gitu, petugas lapas, minta kertas sama pulpen. Dia minta terus ditulisin. Dia langsung nulis diem gitu. Nulis, diem. Ternyata dia nulisin silsilah keluarga nyokap, terus alamat rumah nyokap, plus nomor telepon. Yang dipegang nyokap. Jadi padahal itu udah 17 tahun. Iya. Udah 17 tahun dia tuh masih nginget semua Silsilah itu ya. Silsilah itu dan nomor telepon dan lain-lain. Habis itu dia ngasih, besokannya gue langsung ke Bandung. Besoknya ke Bandung takut. Kenapa takut? Karena kita nggak kontakkan orang sana dulu Kak. Nggak kontak orang sana untuk ngasih tahu kalau kita mau ke sana. Langsung aja. Karena takutnya mungkin ada takut ditolak pikiran-pikiran mungkin, ini iya, pikiran-pikiran yang belum terjadi muncul betul, gitu ya. Emang ceritanya sih mirip-mirip kayak termehek-mehek sih memang. Cuman emang di saat itu kondisinya emang takut beneran, terus deg-degan. Takutnya sampai sana ternyata dia nggak ngakuin lah. Itu bisa terjadi loh gitu. Terus misalnya atau enggak keluarganya menolak misalnya. Terus datang, wah deg-degan banget, keringat dingin. Terus pas udah di kompleknya, kita nyasar. Tapi udah di komplek, akhirnya ditelepon lah orang rumahnya. Pas ditelepon, yang nelfon tuh tante. Kedengeran tuh di telepon tuh, kayak ada teriakan histeris gitu. Makin takut dong. Ini histerisnya apa nih? Histeris terharu terus histeris nolak nih. Bener. Terus dijemput lah depan komplek sama wanita lah, seorang perempuan lah. Datang nebak-nebak dong karena saya nggak tahu mohon maaf ibu saya yang mana. Mukanya nggak tahu ya. Pas lihat apa ya kah ini saya ibu saya gitu. Datang terus dia ngeliat dikit, terus dia kayak udah mau nangis, terus dia langsung dianterin. Jadi ternyata itu adiknya mama. Oh gitu. Pas nyampe rumah, wah ternyata keluarga lagi kumpul
Karena itu momennya tuh kalau nggak salah momen nggak jauh-jauh dari Lebaran nggak? Oh, masih banyak yang ngumpul. Jadi kalau nggak Lebaran pokoknya ada momen apa, pokoknya lagi libur panjang mereka lagi kumpul sekeluarga. Iya. Nenek, kakek, semua tante-tante tuh saudara lagi di situ. Pas datang, waduh, ada 5 ibu-ibu dengan postur yang sama, dengan style yang sama gitu. Dan pas masuk, semua nangis meluk. Jadi makin bingung. Nangis meluk, di otakku cuma satu. Yang mana ibu gue nih? Gitu. Iya. Yang di antara 5 ini yang mana gitu. Nangis, mereka nangis. Terus pas sudah rada tenang, akhirnya nanya, mohon maaf, mama yang mana? Gue nanya gitu. Terus dia ngejawab, mama nggak di sini, mama di Jakarta. Gitu. Jadi di hari itu aku cuma ketemu sama tante-tante doang, sama tante sama nenek. Terus, tapi di hari itu aku pertama kali dengar suara mama. Nelfon. Pertama kali nelfon, terus mama nangis tuh, mama nanya sih 3 pertanyaan pertama tuh, ini benar Fikri, terus ini benar Fikri, Muhammad Fikri Fernanda Budiman, dia bilang. Terus dia nanya lagi, ini benar anakku gitu. Iya. Udah nangis tuh aku abis itu nangis pola itu benar-benar. Bisa nangis itu? Bisa. Gitu, bisa nangis. Terus besokannya kita jadwalnya untuk ketemu di BSD karena rumahku di BSD. Akhirnya mama ke BSD dan berserta suaminya dan anak 2. Gitu. Adik-adik berarti ya. Adik-adik. Dan gitu. Hubungan sama adik baik-baik gitu. Baik, ya? Cuman ya mama sih menuntut untuk aku untuk tinggal sama dia. Oke. Cuman aku rasa kayaknya kayak sulit. Karena udah terbiasa sendiri. Iya. Terus ada satu tuntutan sih yang menurutku cukup berat gitu karena mama tuh bilang ya kalau bisa manggil suaminya ayah. Oke. Gitu. Sorry, maksud gue kayaknya itu sulit deh gitu. Sampai sekarang? Walaupun ya akhirnya mencoba, tapi terasa berat. Iya. Gitu ya, mencoba aja untuk nyenengin mama aja. Iya. Semoga nggak nonton ya. Semoga nggak nonton. Cuman ya gitu, terasa berat aja ketika dia nyuruh manggil seorang ayah gitu karena ya sosok ayah gue udah nggak ada gitu. Iya. Gitu sih. Tapi jiwa bisnisnya turunan dari mana, Fik? Ngerasa sih dari keluarga sih kayaknya. Yeah. Karena dari kakek tuh memang pengusaha kapal. Terus tuh anak-anaknya generasinya papa tuh 5 bersaudara. Satu pengusaha garment yang gede, yang kedua sih meninggal sebelum aku lahir. Yeah. Yang ketiga maaf bandar. Tiga-tiganya bandar emang kartel, 3 bersaudara kartel semua. Jadi tetap bisnis kan? Tetap bisnis tapi kan, gitu. Surabaya, ada yang megang Surabaya, ada yang megang Sumatera, ada yang megang Jawa, ada yang megang daerah Kalimantan. Ini gitu. Agak darjok, nggak mau ngelanjutin? Enggak. Kalau ngelanjutin sih, justru ketika 10 tahun lagi kayaknya. Kalau duit nggak kaya-kaya gitu ya. Iya benar. Ya, jangan langsung jadi TO dari sekarang dong. Gitu. Jadi emang mungkin daerah bisnisnya emang turun-menurun gitu. Ya mungkin papa juga termasuk orang yang melek bisnis kali ya. Dia emang kalau secara fakta sih memang papa dari pemakai. Dari orang yang mencoba-coba ketika ditanya kenapa, papa selalu jawab lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi semuanya gitu loh. Makanya papa tuh nempatin anak-anaknya tuh untuk sekolah di daerah dan sekolah yang bagus gitu. Tapi dikasih ini juga nggak? Lo jangan bergaul ini begini gitu, nggak ya? Papa tuh emang dibebasin. Cuman pantangannya sih cuman yang penting jangan narkoba sih. Papa tuh ngebolehin kamu kalau mau berantem deh. Kalau kapan-kapan mau nyoba minum deh, ngerokok deh. Pacaran bebas deh. Yang penting jangan narkoba dia bilang gitu. Gitu. Iya. Itu aja. Terus aku cuma menanya, di titik ini kamu udah move on berarti dengan kasus kesedihan-kesedihan yang ada yang kamu pendam lah selama ini ya? Nggak tahu definisi move on tuh ketika tidak pernah memikirkan atau gimana tuh? Move on iya. Kalau tidak pernah sama sekali nggak mikir kan nggak mungkin juga sih, maksudnya tuh kedepannya udah tahu mau ngapain gitu. Udah ada. Kalau itu sih udah. Cuman masih ada kayak rasa sedih sering muncul gitu. Kadang masih keinget momen karena momen 3 hari terakhir tuh momen teraneh yang pernah aku rasain di hidup aku aja gitu. Ketika kita bareng sama orang, tapi kita tahu dia mau pergi tuh rasanya aneh banget. Feel rasanya tuh udah weird banget lah gitu. Nih kayak 2 jam lagi dia pergi nih, benar-benar pergi meninggal nih gitu. Itu ya
Jadi pengalaman itu tuh yang nggak pernah terlupakan sih. Oh iya, kesedihan Gitu. itu ya. Complicated lah rasanya Betul, itu betul, ya. betul. Tapi aku mau nanya, kamu itu saat ngadepin kesedihan-kesedihan yang Ya. kamu lewatin gitu kan, termasuk denial dengan kesedihan itu dengan cara nyari hiburan atau apa atau gimana? Bercanda lagi. Bercanda. Ada emang? Kalau ditanya ada ya. Ya kalau misalnya itu kalau udah sedih dikit pasti nyari teman, Iya, nyari iya. teman, udah nongkrong. Jarang sih kalau sampai sedih terus diem di itu jarang banget. Iya. Pasti nyari teman buat ngapain kayak pokoknya jalan-jalan Iya. lah gitu. Pokoknya nggak kosong aja Nggak gitu. kosong yang penting. Iya. Karena ya itu yang bikin sedih tuh kadang kalau sendiri gitu bingung Bener, kok. bener. Jadi daripada karena gue nggak suka cerita, gue lebih sering main aja gitu. Iya, iya. Karena kalau misalnya lama-lama sedihnya terpuruk juga Terpuruk sih sebenarnya juga, gitu ya. gitu. Bener, Ya bener. mungkin kalau dibilang kesedihan sih enggak, cuma kadang tuh masih kesel. Iya. Ada rasa kesel kayak wah ini nyangkut politik nih. Iya, Maksudnya kayak keselnya tuh karena masalah hukum, Iya. masalah tentang hukuman matinya itu. Jadi itu yang bikin kadang masih bukan dendam ya sama pemerintah, cuman ada Penasaran. rasa nyangkut aja, ganjel aja Oke. gitu kayak ya mungkin udah jadi rahasia publik kali ya, mungkin banyak juga yang mempertanyakan masyarakat tentang hukuman mati ke papa gitu. Nggak semua masyarakat menerima juga gitu Iya, sebenarnya, dan banyaklah hal-hal yang bikin ganjel gitu. Apakah emang papa tuh dihukum mati karena kesalahannya kah atau karena faktor-faktor lainnya misalnya gitu lah. Iya, karena kita nggak ada yang tahu gitu. Betul, Ya. karena kalau aku bahas di sini semua jatuhnya jadi podcast politik sih jatuhnya nanti gitu. Jangan-jangan karena itu lagi masuk ini bikin ini enggak. politik. Karena sebenarnya tertarik di politik minim, tapi waktu itu di kampus sempat jadi ketua himpunan, Iya, iya. mimpin 1.000 orang, terus 1.300 orang, jadi kayak ngerasa kayak akhirnya senang politik tuh di situ, tapi nggak banget. Ya terus karena ngelihat peluang di Indonesia tuh media politik kan masih dikit, Iya, iya. bisa dihitung jari malah gitu, jadi kayak ngerasa ini masih peluang untuk jadi bisnis. Iya, iya. Kalau ininya sendiri kalau untuk konten kreator tuh ngebahas apa? Nah kalau di konten sih lebih sering mengkritik sih, untuk konten pribadi ya, jadi kadang Terjun jurang juga nih. lumayan, jadi kayak mengkritik beberapa oknum-oknum gitu, oknum-oknum negara lain tapi ya, maksudnya kan banyak tuh yang terlibat narkoba, terus ada yang lucu-lucu lah, negeri kita juga lucu-lucu, ada yang ada di India tuh kayak aparatnya sujud syukur karena lolos dari hukuman mati, gitu-gitu loh, jadi menarik-menarik lah di negara Yang ini. agak-agak miring ke kasus-kasus yang Iya, dihadapin ya. terus juga ada kemarin baru bikin konten tentang anak yang ngamuk sama bapaknya karena bapaknya datang ke wisuda anaknya. Oke. Lebih banyak bahas konten sosial sih aku gitu. Iya, Di komisi pun aku megang konten namanya Lebih Dekat, itu juga ngebahas isu sosial. Aku ke Gang Doli waktu itu. iya? Iya, jadi ngelihat secara langsung sekarang kan udah berubah tuh ke Gang Doli, terus ke komunitas HIV. Banyak kan, jadi kebanyakan sih ngobrol sama sosial sih, tentang sosial. Melakukan kegiatan sosial. Iya, gitu. Bener-bener. Iya, aku sih mau tanya ini sih sebenarnya dengan tujuan-tujuan kamu yang bahkan tadi ngobrol di belakang ada 10 tahun ke depan dia udah tahu mau jadi apa. Kamu menurut ini nih ya, ilmu-ilmu psikologinya itu kamu punya self esteem yang bagus berarti gitu. Oh ya? Kayak kenal diri, kayak kesedihan pun tahu gitu, harus gimana cara keluar dari kesedihan itu pun tahu gitu. Iya. Oke sih. Aku malah Dengan ini ya, dengan latar belakang background yang cukup dengan apa ya, anak yang tumbuh dengan orang tua yang satu sana yang satu sini kan gitu, terus kamu dibawa kemana-mana juga sama orang itu. jadi dari dulu sih sebenarnya banyak banget yang nyaranin itu. Coba ngomong sama psikolog. Ya, psikolog, karena pasti mempengaruhi mental. Cuman aku kayaknya masih aman deh, masih dalam belum ada di fase yang mungkin terpuruk banget gitu. Dan beberapa waktu itu juga sebenarnya dari pemerintah juga memikirkan hal itu sebenarnya. Sebenarnya nggak bukan memikirkan ya, tapi malah dijadikan alasan. Oke. Alasan untuk menolak beberapa permintaan terakhir papa tuh waktu itu. Nah, ada beberapa permintaan papa yang berhubungan langsung ke aku, tapi akhirnya ditolak sama pemerintah karena alasannya umur dan alasannya psikologi anak. Oke. Gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi Tapi ternyatanya kamunya fine-fine aja. sebenarnya ngerasa mungkin fine karena dulu ya mungkin beberapa permintaan papa tuh kayak
pas papa udah meninggal tuh dia pengen dimandiin sama aku. Ditolak sama pemerintah. Iya. Terus juga papa pengen di malam terakhirnya tuh malam kedua dan ketiga pengen dapat izin kalau aku tuh bisa tidur di dalam lapas sama dia di dalam kamarnya berdua gitu. Karena dia pengen itu. Terus dua itu sih sebenarnya yang kadang alasannya psikologi. Cukup dekat sih sebenarnya ya, makanya dipikirin psikologi kamu juga mungkin karena kedekatan itu sampai 2 hari terakhir pun minta kan gitu. Iya. Makanya aku di situ ngerasa kayak ya papa ini benar-benar sayang aja gitu sama anaknya. Tapi bagus sih. Kuat anak-anak yang lain kan juga nggak tahu sebenarnya papanya Bandar ya. Oh iya. Anak ketiga dan keempat tuh nggak tahu tuh. Anak pertama tahu karena emang udah gede kan, 1 tahun di atas aku. Gitu. Kalau anak yang ketiga keempat tuh nggak tahu. Oh iya. Jadi anak ketiga tuh bahkan baru taunya tuh 2 tahun setelah papa meninggal. Terus dia ngasih artikel gini, ini papa kan, dia bilang gitu. Umur berapa? Dia 2004 berarti. Di bawah kamu. Di bawah aku. 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah dia terus baru tahu papanya Bandar ya di 2 tahun setelah papa meninggal. Dan itu tahu dari temennya. Iya. Tahu dari temennya, terus dia nanya ke aku. Karena emang keluarga nutupin. Ya aku kan baru tahu juga karena TV. Iya. Aku pertama kali tahu juga karena nonton TV gitu. Akhirnya muncul ke publik gitu. Mungkin ya papa nggak mau mempengaruhi psikologi juga tuh, makanya menutupi dari keluarga. Bukan dari keluarga, menutupi dari yang kanak-kanak gitu. Kalau yang generasinya dia sih tahu gitu. Iya. Bagus sih sebenarnya. Mungkin kalau Didik itu yang bikin Fikri ini ya. Fikri itu baik-baik aja kelihatannya nih Fikri. Kelihatannya baik-baik. Dan mencoba selalu muncul dengan baik-baik aja gitu. Biar tidak mempengaruhi buruk-buruk yang lain kali ya. Sebenarnya sih mungkin kayak salah satu didikan yang bakal aku terapin ke anakku nanti sih masalah kebebasan sih sebenarnya. Iya. Karena kayaknya anak nggak tahu ya, anak zaman sekarang kayaknya semakin dikekang tuh semakin liar kayaknya. Makanya papa tuh nggak pernah ngelarang gitu. Udah terserah dia mau ngapain. Tapi bener lagi, kalau misalnya agak dibebasin kita akan ngerasa tanggung jawab sendiri sama diri sendiri, betul. Gitu. Kayak mau terjun jurang nih, enggak deh, gue mundur deh gitu. Bahkan papa tuh sempat ngeluarin satu kalimat kayak, kalau situasinya nanti suatu saat kamu harus make, tanggung jawab, dia bilang. Oke. Gitu. Makanya sekarang make terus. Pakai terus lah ya, sampai gemuk gini. Enggak dong. Gitu. Dark joke banget nih. Gitu. Iya, ini sih bagus sih sebenarnya. Iya. Gue bingung sih mau nanya, karena dia cukup punya handle diri yang bagus ya, dengan apa yang dia hadapin gitu sebenarnya. Cuman ada pesan kali ke buat penonton gimana caranya bisa menghadapi persoalan-persoalan yang seberat apapun gitu. Lo bisa survive dengan ini, dengan menjalaninya, melewatinya gitu. Yang paling sering aku ucapin sih, karena aku ngerasa anak muda zaman sekarang tuh sering banget bikin drama. Ngedramatisir suatu suasana. Maaf ya, misalnya kayak beberapa ngerasa orang tuanya kenapa langsung dijadikan sebuah drama. Betul. Ngelabelin keluarga broken home tuh sekarang gampang banget loh. Iya benar. Kayak keluarganya nggak kenapa-napa tapi dia ngerasa gue broken home keluarga gue gitu loh. Iya benar. Kayak karena menurut gue kebanyakan drama aja zaman sekarang tuh. Padahal setiap keluarga nggak ada yang baik-baik aja, ada masalah aja gitu. Betul. Ya. Jadi kayak semua orang tuh pasti punya masalah sendiri gitu. Dan nggak ada yang lebih berat dari masalah kalian gitu sebagai anak muda, karena percayalah banyak banget orang-orang di luar sana yang punya masalah lebih besar. Iya betul. Ya mungkin kalau gue ngerasa masalah gue udah cukup besar banget. Besar sih. Hidup nggak sama orang tua, sama dari kandung gitu, harus pindah-pindah, terus harus nerima kenyataan ayah harus dieksekusi kayak gitu. Itu kan menurutku pribadi lebih berat gitu. Tapi gue yakin sih di luar sana pasti ada yang masalah lebih berat lagi. Iya betul. Pasti. Jadi apapun yang kalian dramain itu, percaya aja pasti ada orang lain yang ngerasa lebih berat. Itu sih kadang yang aku ngerasa jadi penguat buat diriku pribadi. Mungkin gini ya, kalau saat kita ngerasa down gitu, kita bisa ngelihat masalah orang lain yang mungkin lebih besar dari masalah kita mungkin gitu. Itu yang bikin kita, oh ya udahlah jalanin aja gitu ya. Gitu. Itu prinsipnya Fikri keren sih. Jadi lebih sering ngelakuin hal yang kayak gitu. Nggak pernah, karena dulu pernah kayak ngelihat teman gitu ya. Terus dia kayak maaf ya, misalnya kayak sampai nggak bisa makan karena terus dia harus sampai kayak jualan gitu. Itu menurutku berat gitu. Di fase aku itu aku ngerasa dia lebih berat cobaannya gitu. Betul. Walaupun mungkin orang anggapnya aku lebih berat gitu. Jadi selalu ada patokan yang buat bikin kita lebih semangat. Ada perbandingan itu sih. Bener.
bukan membandingkan diri ya ini ya. Ya Bukan stop bandingkan drama lah, maksudnya sekarang kita lihat di media sosial, waduh banyak banget drama kan, Iya. tentang orang tua, tentang apapun itu. Iya, iya. Ada yang juga yang menjadikan drama jadi alasan untuk pakai narkoba juga ada, banyak Iya, benar. banget. Karena Pelarian. iya, jadi pelarian, padahal kayak hanya orang tuanya nggak apa ya, maksudnya kayak berantem dikit sama orang tua, langsung lari ke narkoba. Iya. Itu sebenarnya ya salah satu faktor-faktor orang pengguna narkoba kan sih kayak gitu. Debat anak orang tua itu biasa sih sebenarnya. Iya. Asal jangan kejauhan aja sebagai anak dan Iya. saling memahami lah ya. Betul, gitu. harus saling memahami. Orang tua pun harus saling memahami. Iya betul. Jadi Nggak broken bisa. home itu nggak semuanya ini, Iya, nggak semua nggak tentang semuanya. persoalan-persoalan kecil Betul. jadi broken home gitu ya. Ada yang emang keluarganya pisah jadi backpack juga ada, Iya, banyak gitu. banyak ya. yang kita contohkan Iya, gitu. jadi banyak lah yang bisa kita ambil pelajarannya. Harus kuat ngadepin hidup. Betul. Gitu. Jadi Pak Azaf ada pertanyaan lagi nggak buat Mas Fikri? Terwakilkan ya. Oke. Nah, banyak yang kita bisa dapat ya pelajaran untuk bisa survive dari seorang Fikri yang mungkin orang-orang menilainya secara finansial oke gitu ya dari dulu ya Fik ya gitu. Tapi kan banyak hal yang dia lewatin wow gitu. Berat sih. Tapi dia bisa survive dengan cara dia tahu cara ngendaliin kesedihannya, cara ngendaliin kekesalannya gitu. Justru kemarin karena lagi rame gitu ya, terus ada polisi yang nanya gitu, gimana perasaannya setelah papa nggak ada. Jawaban aku, karena papa nggak ada, saya sekarang harus kerja dulu menikmati uang-uang. Iya, bener, Sekarang saya harus kerja. Bercanda juga sih. Gitu. Tapi dia orangnya banyak bercanda gitu. Jadi sampai Mbak terlalu serius. Iya benar-benar. Serius udah bubar ya. Ya, Ya Doain itulah. lah. Ya semoga Fikri dengan kantor media barunya, Amin. terus apa tadi politik Komisi ya. komisi Enko, Komisi.co. komisi.co Masih sama banyak lah Kak cita-cita film, papa juga Iya, oh iya, doain iya. aja. Belum bisa bilang PH-nya siapa dan siapa yang iya nggarap. bakal difilmin loh tentang Tapi insya ini. Allah tahun depan bakal ada filmnya gitu. Semoga pemeran-pemerannya juga yang pas, Amin. ceritanya juga pada value-nya. Amin amin. Banyak lah, masih banyak goals, pengen belajar stand up juga gitu. Karena dorongan-dorongan Tapi dia lingkungan. 10 tahun ke depan tadi ada goals yang ini loh keren. Ya, banyak lah yang belum tercapai. Doain aja Ada pokoknya. midnight live, Minat flight itu. karaokean gitu ya. Iya, Karaokean bersama. Iya. Menghibur itu cara menghibur diri kan. Karaoke, pokoknya aku punya karaoke, tagline-nya adalah karaoke boleh, narkoba jangan. Iya Gitu. iya benar. Oh itu tagline-nya. Ini minum nggak apa-apa. Minum nggak apa-apa. Tuh, boleh nggak sih ngomong gitu? boleh. Boleh kok. Oke, kita banyak belajar nih dari Fikri bisa move on. Dibilang move on juga, ya move on lah. Karena dia bisa menghandle semuanya sampai dia lebih fokus ke bisnisnya, karirnya sekarang gitu. Kita bisa contoh ya. Oke, sekian obrolan dengan Fikri Budiman. Thank you, Kak. Makasih banyak pengalaman-pengalamannya. Terbaik. Gitu. Pengalaman Fikri semoga jadi manfaat juga buat orang-orang. Amin. 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 Oke. Dadah.